Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setelah meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di rumah Aisyah, tempat beliau meninggal. Beliau meminta jasadnya dimandikan dengan air sebuah sumur. Sumur apakah itu? Di mana letak sumur itu? Bagaimana kondisi sumur itu sekarang? Dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikan hingga dikuburkan? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Sumur gas. Rasulullah wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus meminta air sumur gas dipakai sebagai air untuk memandikan jenazahnya. Hal ini sesuai hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika aku meninggal, maka mandikanlah aku dengan 7 goribah dari air sumurku, sumur gas." Hadis riwayat Ibnu Majah. Melihat peranan sumur gas, para peziarah biasanya menyempatkan untuk mengunjungi sumur ini. Sumur ini terletak kurang lebih 1 km di sebelah timur laut Masjid Kubah. Sumur ini telah mengering dan dikelilingi oleh tembok. Pintu gerbangnya terbuat dari besi dan terkunci. Atapnya ditutupi dengan sensen besi. Sumur ini berdiameter kira-kira 3 meter. Kedalamannya kurang lebih 5 meter. Ada juga yang mengatakan bahwa sumur ini berdiameter 10 meter dengan kedalaman 3 meter. Sumur ini terlihat seperti sumur pada umumnya. Terdapat lubang yang tak terlalu besar. Di atasnya ada pengair besi. Dalam sebuah video yang diunggah di YouTube oleh akun channel Rumah Berkah memperlihatkan kondisi sumur ini. Kondisi sumur yang ada di dalam tembok penuh dengan bebatuan. Atap sumurnya hanya setinggi kira-kira 180 hingga 200 cm. Lokasi sumur ini bersebelahan dengan gedung Madrasah Ibtidaiyah SD Dar Al-Hijrah. Para sahabat memandikan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu orang yang memandikan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali dibantu Al-Abbas dan putranya Al-Fadli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikan tanpa dilepas pakaiannya. Abu Abdullah bin Al-Tila mengutip pendapat Ibnu Hisham di dalam kitabnya yang mengatakan bahwa orang yang memandikan jenazah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Ali bin Abi Thalib, Al-Fat ibnu Abbas, Usama bin Zaid, dan Syarqan dengan tugasnya masing-masing. Ali bin Abi Thalib bertugas menyandarkan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dadanya. Abbas dan Al-Fadl juga Katsam memiliki tugas membalik badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Usama dan Syarqan bertugas mengucurkan air. Sayyidina Ali pun memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baju yang masih melekat. Beliau menggosok badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali tak secara langsung menyentuh jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena masih ada pakaian yang dipakai Nabi. Setelah dimandikan, jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dikafani. Jasad mulia Nabi dilapisi dengan 3 helai kain putih dengan bahan katun. Jenazah beliau pun diletakkan di atas ranjang di rumah Aisyah. Prosesi pemakaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk penguburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat terjadi diskusi di antara para sahabat. Ada yang menyarankan memakamkan beliau di Mekah. Ada juga yang memberi saran di Baitul Maqdis, Palestina. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak ada seorang nabi pun meninggal kecuali dikubur di mana dia dicabut nyawanya." Hal ini pun dibenarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Abu Talha, Zaid bin Sahal Al-Ansari pun menggali tanah di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Orang yang memasukkan jasad beliau ada 4 orang. Mereka itu adalah Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas Al-Fadli, dan Qudsam bin Abbas. Dalam prosesi pemakaman, Muawiyah bin Abu Sufyan teramat sedih. Ia pun sengaja menjatuhkan cincinnya ke liang lahat. Ia pun turun mengambilnya. Tak hanya itu, ia juga mencium kening Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, sahabat beriman, itulah air sumur yang digunakan untuk memandikan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sesuai dengan permintaan beliau sendiri. Tentunya, wafatnya beliau adalah kehilangan yang sangat pedih bagi umat Islam. Hal ini sesuai dengan yang dirasakan oleh sahabat beliau. Anas dan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, pada hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, bersinarlah segala sesuatu. Ketika beliau wafat, semuanya menjadi gelap. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.